Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada juga seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari terkasih dalam Tuhan, beberapa minggu yang lalu memang juga bacaannya sama persis dengan apa yang kita dengar dalam bacaan Injil ini. Di sana diungkapkan tentang doa, dan di sana secara khusus Tuhan itu mengajar kepada kita bahwa doa itu harus dilakukan dengan tidak jemu-jemu dan selalu harus dilakukan. Jadi harus dilakukan dan tidak jemu-jemu. Dan itu yang sulit untuk dilakukan. Kita melihat saja bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, seolah-olah doa itu menjadi suatu rutinitas belaka. Rutinitas belaka sehingga seringkali sulit juga untuk dirasakan mungkin dalam hidup kita. Karena kita merasa bahwa, saya kok belum doa ini, maka harus berdoa ini. Saya harus berdoa ini, saya harus doa ini. Jadi seolah-olah doa ini menjadi semacam bukan target tetapi kewajiban belaka. Dan di sana kita bisa melihat bahwa dalam doa seringkali hanya sekedar mengucapkan kata-kata juga seringkali. Tetapi di sini perumpamaan ini sebetulnya mau mengajak kepada kita. Janda itu tahu persis bahwa yang bisa membantu kasusnya adalah hakim itu, walaupun dia tahu hakimnya itu adalah hakim yang tidak baik, tetapi dia tetap bisa meminta sesuatu yang baik untuknya. Dan dia tahu persis bahwa apa yang dibutuhkannya itu hanya bisa dibantu oleh dia. Dan dia selalu datang kepada hakim yang tidak baik itu. Dan walaupun motivasinya itu tidak baik juga, hakim itu, dia meluluskan permintaan janda itu. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, ini baru hakim yang tidak baik saja mampu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan sang janda itu. Nah, sekarang bagi diri kita, Allah itu yang maha kuasa. Dia sang pencipta dan maha kuasa juga untuk kita. Tentu dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Nah, sekarang apakah betul bahwa apa yang kita omongkan kepada Tuhan, yang kita wujudkan kepada Tuhan itu, yang kita mohonkan kepada Tuhan, ini muncul dari iman yang memang kita butuh Allah? Kadangkala dalam doa, apakah kita juga betul-betul merasakan bahwa kita butuh Allah? Kadangkala belum. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, maka pada akhir Injil dikatakan, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Artinya permohonan ini dilambari dengan mengandalkan Allah sebagai satu-satunya yang bisa menolong. Kadangkala
Kita itu berdoa, memohon kepada Allah karena keputusasaan kita. Bukan karena iman kita akan Allah, Dia yang mampu untuk membantu kita, tapi karena putus asa, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Maka ya sudahlah, saya tak mohon kepada Allah. Tapi kan bukan iman yang ada. Iman berarti betul-betul mengandalkan Allah sebagai satu-satunya yang bisa membantu kehidupan kita. Dan di situ Allah sendiri itu meminta kepada kita supaya kita punya itu. Kalau mengandalkan kepada Tuhan, berarti tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan kecuali hanya melulu keterikatan kita kepada Tuhan. Ibu, bapak, saudara, terkasih, bukan berarti bahwa kalau begitu doa yang terus-menerus itu berarti ibaratnya adalah seperti doa novena yang selalu terus-menerus kita lakukan. Bukan soal itu, apakah ini novena, apakah ini itu rosario atau ini apa? Enggak, Tuhan tidak menyebutkan hal nama itu. Tapi Tuhan adalah yang penting. Kata-kata yang muncul dari diri kita ini mewujudkan ungkapan iman, ketergantungan kita melulu kepada Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa hidup. Ini sebetulnya yang mau diungkapkan. Seperti Tuhan Yesus selalu kalau pada malam-malam Dia menyendiri untuk berdialog dengan Allah, untuk mengungkapkan ketergantungan hidup Dia kepada Allah sendiri, Bapaknya. Dia, Yesus sebagai manusia membutuhkan dialog dengan Allah. Diharapkan kita juga mempunyai waktu yang khusus kepada Tuhan. Bukan waktu yang sisa, tapi waktu yang khusus. Karena kalau waktu yang sisa seringkali kan pada saat doa juga dimotivasi dengan dikombinasi dengan angop juga, dengan menguap. Tapi kalau waktu khusus kita serius fokus kepada Tuhan dan tidak akan ada sesuatu yang merugikan diri kita. Kita membutuhkan waktu khusus hanya melulu untuk bicara dengan Tuhan. Pasti kalau Tuhan membantu kita sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan kita kalau kita memang butuh hal itu. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, maka marilah kita berdoa